Hai hai hai, jadi kali ini kita akan masuk kepada materi kuliah teknik wawancara dan reportase. Nah, jadi untuk materi kita kali ini kita akan membahas seputar siaran langsung. Nah, jadi apa sih itu siaran langsung gitu kan? Oke, kita langsung bahas. Jadi siaran langsung. Bentar ya. Nah, jadi siaran langsung itu biasanya tuh dilakukan untuk memberikan informasi dengan cara disiarkan pada saat itu juga. Nah, jadi ketika kalian sedang menyaksikan televisi, kemudian ada berita, lalu melihat kejadian ataupun peristiwa, nah reporternya itu melakukan proses siaran langsung di kejadian. Kemudian lantas apa itu siaran langsung? Jadi siaran langsung itu merupakan penyiaran yang mengacu pada pengaliran informasi dari online yang direkam dan disiarkan secara bersamaan di waktu yang sama. Nah, jadi gitulah. Kemudian, siaran langsung dalam reportase itu biasanya mengharuskan suatu pelaporan peristiwa itu secara terkini. Dalam artian, si reporter itu memberikan informasi langsung ke tempat kejadian. Jadi, biasanya reporter itu mendatangi lokasi kejadian, kemudian mereka melakukan proses peliputan dan disebarluaskan gitu. Lalu reportase di lapangan itu biasanya apa yang dilihat oleh si reporter itu pula yang akan diinformasikan kepada halayak. Jadi dalam artian di sini itu si reporter itu mewakilin matanya para penonton. Jadi apa yang di-shoot, apa yang dibahas, kemudian apa yang disebarluaskan itu adalah gambaran untuk diinformasikan kepada halayak. Nah, kemudian dalam proses siaran langsung, ketika reporter bersama kru medianya terjun ke lapangan, mereka harus menyiapkan persiapan sebelum melakukan proses reportase. Nah, yang mana hal-hal yang perlu dipersiapkan, itu yang pertama itu adalah biasanya tim memilih reporter untuk diterjunkan ke lokasi kejadian. Nah, jadi kalau misalnya kejadiannya itu masih terjangkau di lokasi sekitar kantor ataupun kantor berita, mereka akan lebih mudah ya memberikan tugas kepada reporter untuk melakukan proses reportase di lapangan. Nah, tapi kalau misalnya jauh, mereka bisa melakukan proses koresponden dari lokasi kejadian. Nah, kemudian yang kedua itu adalah menyiapkan peralatan. Jadi peralatan yang paling penting itu adalah mikrofon. Mikrofon itu selain sebagai audio juga sebagai bisa ngerekam suara juga nih. Lalu selain mikrofon juga ada ponsel. Lalu selain ponsel bisa pulpen, bisa kertas juga gitu kan. Jadi alat-alat yang memang membantu reporter untuk mendapatkan informasi gitu. Dan yang paling penting ketika membacakan berita, si reporter itu harus memperhatikan hal-hal yang perlu dilakukan. Jadi yang pertama itu adalah kualitas suara, kemudian bahasa tubuh, volume suara, penampilan, tempo, tekanan intonasi, pelafalan, penjedaan. Kemudian kelancaran dalam membaca, dan yang paling penting itu adalah mental ataupun keberanian si reporter ketika reporter itu sedang melakukan proses reportase. Nah, jadi itulah untuk materi kita kali ini. Sekian.